Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya saya bisa melaksanakan ujian tengah semester dengan mata kuliah konsep dasar PAUD dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Di sini saya mengambil topik yang pendidikan sesuai perkembangan atau developmentally appropriate practice, tergantung pada status perkembangan anak dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, perkenalkan, nama saya adalah Elisa dengan NIM 18621504147, program studi pendidikan guru PAUD reguler plus. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang perkembangan anak yang sesuai dengan konsep developmentally appropriate practice. Pengertian konsep developmentally appropriate practice itu sesuai dengan perkembangan anak berpijak kepada 3 dimensi utama. Apa sajakah itu? 1. Sesuai dengan usia. Kenapa harus sesuai dengan usia? Karena perkembangan anak menunjukkan adanya urutan tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat umum agar dapat memberikan kegiatan materi dan pengalaman belajar yang menarik, aman, dan mendidik bagi anak. Yang kedua, sesuai dengan individu anak yang unik. Tiap anak memiliki keunikan tersendiri, baik dalam pola kepribadian, bakat, minat, gaya belajar, atau latar belakang keluarga. Oleh karena itu, pendidik harus memperhatikan keunikan tiap anak tersebut saat berinteraksi dengan mereka. Yang ketiga, sesuai menurut lingkungan sosial budaya. Kenapa harus latar belakang sosial budaya berperan dalam dimensi konsep dasar developmentally appropriate practice? Karena latar belakang sosial budaya anak yang beragam perlu diperhatikan oleh pendidik karena anak perlu disiapkan menjadi individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Berdasarkan 3 dimensi konsep developmentally appropriate practice tersebut, kita sebagai pendidik akan sangat memperhatikan tentang minat dan kebutuhan tiap anak, serta mengembangkan pengalaman yang bermakna, bertanggung jawab sesuai konteks sosial budaya di mana anak berada. Nah, selain bergantung kepada 3 dimensi tersebut, ada juga prinsip utama dalam konsep developmentally appropriate practice atau pendidikan yang berdasarkan perkembangan anak. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah memperhitungkan bagaimana anak belajar dan berkembang dan menggunakan pengetahuan tentang proses dan perkembangan anak. Kedua, mempertimbangkan keunikan diri tiap anak dan memperlakukan tiap anak sebagai individu yang memiliki ciri khas dan perbedaan. Yang ketiga, menunjukkan kepedulian yang tinggi pada perbedaan kapasitas belajar tiap anak. Selanjutnya, hasil penelitian tentang brain-based learning. Based learning itu apa ya? Based learning itu adalah penelitian konsep dasar developmentally appropriate practice itu berdasarkan hasil riset mutakhir tentang cara bekerja otak manusia. Nah, ada beberapa prinsip brain-based learning tersebut. Pertama adalah otak memproses beberapa aktivitas dalam waktu bersamaan. Misalnya seperti apa ya? Saat anak menari sambil bernyanyi, maka tangan, badan, dan kaki dapat digunakan untuk bergerak sesuai dengan irama. Atau mungkin contoh yang lain, jika seorang anak makan, maka mulut dapat digunakan untuk mengunyah, lidah untuk mengecap rasa,
dan hidung bisa mencium bau aroma dari makanan tersebut. Yang kedua, otak memproses informasi secara keseluruhan dan secara bagian per bagian dalam waktu bersamaan atau simultan. Contohnya apa? Misalnya untuk belajar akan menanam pohon dalam sebuah pot. Jika kita akan belajar menanam pohon dalam sebuah pot, dengan adanya praktek langsung akan membuat aspek motorik, emosi, dan akademik anak berkembang secara simultan daripada hanya diajarkan hanya melalui gambar atau cerita. Tentunya dalam bentuk praktek ini anak akan lebih tertarik seperti itu teman-teman. Kemudian proses belajar melibatkan seluruh aspek fisiologis manusia dan tidak aspek tertentu saja. Selanjutnya, otak selalu mencari makna atau arti informasi yang diterimanya secara alami. Karena itu sebabnya peristiwa yang berkesan akan bertahan lebih lama dalam ingatan seseorang, sedangkan peristiwa yang tidak berkesan cenderung mudah dilupakan. Kemudian faktor emosi mempengaruhi proses belajar. Kenapa? Pada kondisi emosi yang sedang gembira dan sedang suasana aman, maka penyerapan akan pembelajaran atau informasi akan lebih diserap oleh anak dibanding ketika anak sedang mengalami stres, marah. Dia akan sulit untuk menerima pelajaran atau menyimpan atau menyaring sebuah informasi. Kemudian motivasi belajar juga akan meningkat bila diberikan sesuatu yang menantang. Kemudian seorang anak akan lebih mudah mengerti dengan diberikan fakta secara alami daripada sekedar diberikan penjelasan secara lisan. Apa saja sih yang mendasari perubahan metode belajar berdasarkan prinsip based learning tersebut? Nah, salah satunya adalah menciptakan lingkungan yang dapat membuat anak asyik belajar. Kemudian menggunakan kurikulum yang dapat menumbuhkan minat anak terhadap materi belajar. Yang ketiga, mengupayakan suasana belajar yang aman dan tentunya harus menyenangkan terhadap anak. Kemudian menyampaikan materi belajar dengan melibatkan pengalaman yang konkret atau disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Ada beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan developmentally appropriate practice tersebut. Di antaranya, yang pertama, landasan perencanaan atau prinsip-prinsip pelaksanaan dalam konsep developmentally appropriate practice itu yaitu kurikulum developmentally appropriate practice itu harus mencakup semua aspek perkembangan anak: fisik, motorik, emosi, sosial, spiritual, kognitif, seni, agama. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, perencanaan kurikulumnya yang tepat harus didasarkan pada pengamatan pendidik dan catatan yang lengkap tentang minat dan tingkat perkembangan setiap anak. Kemudian apalagi? Kemudian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum juga harus diarahkan pada pembelajaran sebagai proses yang interaktif. Kemudian kegiatan dan materi pengembangan sebaiknya harus secara konkret, nyata, dan relevan pada kehidupan anak. Selanjutnya, pendidik juga harus selalu mengembangkan berbagai variasi kegiatan dan materi pengembangan sehingga anak tidak bosan dalam setiap menerima materi. Selanjutnya, pendidik juga harus memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih sendiri ragam kegiatan. Oh, rupanya di sini anak juga harus diberikan kesempatan kepada anak untuk memilih sendiri beragam kegiatan. Misalnya menyiapkan ragam kegiatan dan bahan yang dapat dipilih anak, karena keragaman tersebut akan membuat perhatian anak bertahan lebih lama daripada memberikan kesempatan dalam mengambil keputusan. Lalu kita harus menawarkan anak untuk ikut serta dalam kegiatan dan membantu serta membimbing anak jika ada yang tampak anak mengalami kesulitan selama beraktivitas atau anak kurang tertarik. Jadi sebagai pendidik kita harus menawarkan anak
harus memfasilitasi anak untuk anak ikut serta dalam sebuah kegiatan. Kemudian berikan kesempatan pada anak untuk berinisiatif dan melakukan kegiatan sendiri atau sesuai dengan keinginannya, sehingga anak bisa menguasai suatu keterampilan dan perlu diberikan kesempatan berulang-ulang suatu kegiatan secara sukarela, bukan karena diminta oleh pendidik. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pendidik agar interaksi dengan anak-anak berjalan dengan lancar. Contohnya apa ya? 1. Pendidik perlu segera merespon semua kebutuhan dan keinginan anak. Kemudian, pendidik juga perlu memberikan kesempatan yang beragam bagi anak untuk berkomunikasi. Yang ketiga, pendidik perlu memfasilitasi agar anak berhasil dalam menyelesaikan tugasnya dengan cara memberikan arahan, memfokuskan perhatian, mendekati anak, dan memberikan kata-kata yang semangat. Kemudian pendidik perlu memahami tanda-tanda anak yang mengalami semacam stres atau dia sedang tidak tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Dan kita sebagai pendidik harus bisa mengatasinya. Kita merayu anak tersebut agar dia tertarik. Bagaimanapun seorang pendidik harus bisa menarik perhatian seorang anak agar dia dapat menerima dan ikut serta dalam kegiatan yang kita berikan. Kemudian pendidik juga perlu memfasilitasi perkembangan rasa percaya diri anak dengan cara menghormati anak, menerima dan menenangkan serta memaklumi perilaku anak. Pendidik juga perlu memfasilitasi perkembangan kontrol diri anak dengan cara seperti apa ya? Memberikan aturan-aturan yang jelas, menghargai kesalahan anak sebagai kesempatan untuk belajar, kemudian mengingatkan anak untuk memperbaiki perilakunya, mendengarkan anak saat dia mencurahkan rasa kecewa, marah, atau frustasi, mengarahkan anak untuk dapat memecahkan masalah, kemudian mengingatkan kembali pada anak dengan sabar dan bijak tentang peraturan yang berlaku dan tentunya dengan alasan-alasannya. Pendidik setiap saat bertanggung jawab atas semua anak yang ada di bawah asuhannya dan perlu memberikan kebebasan pada anak untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan keterampilannya. Kita juga harus perlu adanya evaluasi perkembangan anak. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi perkembangan anak diantaranya adalah kebijakan yang berdampak besar pada anak seperti penerimaan murid baru, penempatan kelas, atau kenaikan jenjang tidak boleh dibuat berdasarkan satu jenis asesmen saja, misalnya hanya melalui tes, tapi untuk merevisi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Kemudian asesmen perkembangan dan hasil observasi anak tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak yang memiliki kebutuhan khusus dan untuk merencanakan kurikulum yang sesuai bagi mereka. Kemudian prediksi perkembangan anak yang didasarkan pada pengukuran dan norma yang telah dilakukan. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan beberapa anak atau kelompok. Bagi tiap anak yang sudah memenuhi kelayakan usia pada program pendidikan anak usia dini, sebaiknya diatur penempatan anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, sekarang kita akan berlanjut di rambu-rambu perencanaan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan. 1. Rancangan lingkungan yang dapat memungkinkan anak menggunakan semua panca inderanya dalam berbagai cara dan dalam berbagai kegiatan. Kemudian, berikan juga kesempatan pada anak untuk menggunakan lebih dari satu jenis inderanya. Misalnya untuk apa? Misalnya hidung. Kita beri kesempatan anak untuk mencium bau adonan, sambil tangan anak diperbolehkan bermain dengan adonan tersebut. Kemudian, kenali bahwa semua anak memiliki pilihan dan cara yang berbeda untuk mendapatkan ketenangan dan juga kenyamanan.
Kemudian berikan banyak kesempatan yang bervariasi agar anak dapat berinteraksi dengan sesama. Kemudian juga pertimbangkan lingkungan dari perspektif anak. Maksudnya apakah benda tersebut, kalau kita sedang bermain dengan sebuah benda, apakah benda tersebut jauh tidak dari anak, membahayakan atau tidak untuk anak, seperti itu. Nah, selain alat bermain yang dia gunakan harus aman, nah yakinkan juga lingkungan yang akan dipakai untuk anak bermain, yakin akan lingkungan itu harus aman, sehingga anak dalam bereksplorasi akan tidak akan bertemu dengan hal-hal yang berbahaya. Setelah itu, segeralah tanggap dengan isyarat dari tiap anak dan mengenali perbedaan dan pilihan individual tiap anak dengan baik. Kemudian, anak juga perlu dilakukan evaluasi lingkungan belajar dalam hal kesempatan yang diberikan pada anak untuk mengasah pengalamannya. Misalnya, melalui kesempatan untuk merasakan adanya perbedaan tempat, jarak, atau ketinggian. Sekian yang saya sampaikan tentang mata kuliah konsep dasar PAUD. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan. Semoga berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.